Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan quick update aja mengenai Kaspa karena somehow cukup banyak dari kalian ternyata yang request mengenai altcoin satu ini lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan seperti biasa, kita bakalan bahas beberapa hal seputar Kaspa mulai dari segi price action sampai ke beberapa data yang up to date ya seputar altcoin satu ini. Dan mungkin kita bakal coba sedikit bahas juga gimana sih potensi dari Kaspa ini setidaknya dari POV atau sudut pandang saya ya, atau dari analisa saya pribadi mengenai potensi Kaspa ini at least di Q1 ini dulu deh teman-teman. Karena per video ini saya record ini di tanggal 9 Januari 2026, ini masih relatif baru ya teman-teman, masih relatif cenderung masuknya ke awal Januari ya. Dan di sini kita bisa lihat per video ini saya record memang Kaspa ada di harga sekitar 0,047 US dollar per koinnya teman-teman, yang mana kita bisa lihat urutan market cap-nya ini ada di peringkat ke-57 dengan kapitalisasi pasar sebesar 1,27 billion of dollar. Kira-kira segitulah teman-teman ya. Karena kan dari segi harga maupun kapitalisasi pasar tentu cukup volatil dan bisa berubah sewaktu-waktu ya. Baik bisa naik maupun turun juga gitu teman-teman. Dan ya tentu as always di video kali ini juga disclaimer dulu ya bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan oke, kita langsung masuk aja dari segi price action-nya dulu atau kita masuk ke chartnya. Di mana ini adalah chart Kaspa untuk saat ini atau per video ini saya record, yang mana by weekly time frame atau dari time frame jangka panjangnya ya. Ini saya menggunakan time frame mingguannya atau weekly time frame. Di sini kita bisa lihat weekly time frame ya, ini menunjukkan Kaspa ini cenderungnya biasa tentu lebih bearish ya teman-teman, atau ini adalah downtrend teman-teman ya, atau ini bearish trend lah teman-teman, dimana kalian bisa lihat dia terus membentuk yang namanya lower low, lower high dan seterusnya gitu ya teman-teman. Dan di sini kalau kita cek ke price action yang lagi happening atau yang paling baru lah ya saat ini, makanya kita pindah dulu ke daily teman-teman biar lebih jelas. Nah, kira-kira seperti ini untuk gambaran price action dari Kaspa, di mana kita bisa lihat pasca memang terjadi insiden ya, atau lebih tepatnya mungkin pada saat itu adanya tarif teman-teman yang dikenakan oleh ya Presiden US yang sedang menjabat saat ini. Di sini kita bisa lihat di tanggal 10 Oktober ya, dia drop sangat signifikan. And then memang sempat rebound, tapi dari titik tersebut ya, di sini kita bisa lihat dia drop cukup lumayan teman-teman, yang mana kalau mungkin kita coba tarik kali ya, di sini dia dropnya ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, lebih dari 30%. Dan di sini setelah drop lebih dari 30% tersebut, dia memang sempat ngekor teman-teman, jadi dia membentuk wick yang panjang di bawah ya, hampir mirip sama altcoin lain. And then after that dia menunjukkan kepada kita memang sempat hampir berhasil rebound teman-teman, yang mana memang ini reboundnya lumayan kuat, tapi ya somehow reboundnya mungkin nggak seperti yang banyak orang harapkan ya, mungkin reboundnya langsung ke atas atau gimana, enggak teman-teman, ternyata dia cuma rebound cukup lumayan aja, atau bahkan bisa dibilang cukup tipis ya kalau dibandingkan penurunan yang ada. And then setelah dia rebound tipis ya, penurunannya lanjut terjadi teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Dan di sini yang menarik sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, di sini kan ada satu area teman-teman yang mungkin bisa kalian perhatikan juga ya di sebelah sini teman-teman ya. Nah, ini di sebelah sini. Nah, ini harusnya saya tandai jadi area supply sekarang, tapi nggak apa-apa. Di sini ada suatu important area pokoknya yang bisa kalian lihat ya, teman-teman, di pojok kanan. Ya di sekitaran 0,05 dolar ya, teman-teman. Karena itu juga merupakan area psikologis. Dan again, ini bukan ajakan jual beli. Ini cuman apa yang saya lihat aja atau menurut analisa dan pendapat saya pribadi, teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat sebenarnya pada 23 November ya, pada saat itu ya, mungkin menjadi salah satu bottom juga, atau Kaspa itu lumayan bottoming di sana ya, pokoknya di akhir-akhir November, di mana ya mungkin kalau bottomnya banget ya mungkin di sebelah sini teman-teman, ini lokal bottomnya pada saat itu di tanggal 21 teman-teman ya. Dan di sini dari 21 November kalau misalkan kita lihat dari weeknya, kita tarik ke atas teman-teman, itu Kaspa sempat menguat lebih dari 70% teman-teman ya, karena dia ada pergerakan yang cukup bullish di sebelah sini teman-teman. Nah, harusnya kalian bisa perhatikan ya, ini ada beberapa candle yang cukup bullish ya, 4 candle lah ya. Ini dari tanggal 23, 24, 25 dan 26 teman-teman. Pada saat itu dia naik cukup kencang, 4 candle dalam 4 hari berturut-turut dia naiknya cukup signifikan. And then pada saat itu Kaspa ini berhasil breakout nih atau menembus area di sebelah sini. Yang mana pada saat itu dia sebenarnya ini sudah menunjukkan indikasi yang cukup positif. Kenapa? Karena dia naik nih, breakout, and then retesting teman-teman, dan lanjut naik lagi teman-teman ya. Tapi sayangnya ternyata ini kenaikan ya, dia nggak berhasil menembus local top yang sebelumnya, yang mana di sebelah sini teman-teman, dia gagal menembusnya. And then ternyata dia cuman sampai sini aja gitu ya teman-teman, yang menyebabkan setelah itu
di sini meskipun sudah retesting ya teman-teman, atau di sini kalian bisa lihat nih dia drop nih retesting di sebelah sini, tertahan di area support yang sebelumnya adalah resistance, and then dia naik lagi. Ya ternyata setelah dia drop atau penurunan lagi yang di sebelah sini, ini memang sempat tertahan lagi di sebelah sini. Kalian bisa lihat nih sempat ada candle hijau juga di area sebelah sini teman-teman. Tapi ya somehow setelah itu dia drop atau breakdown kembali dari area supportnya, yang menjadikan area di sebelah sini itu menjadi resistance lagi. Dan terbukti di sini ya, ketika dalam beberapa waktu terakhir nih di bulan Januari ini tahun 2026 ini tentunya, ketika dia hit lagi di area resistance-nya, kita dapetin yang namanya rejection dari area tersebut gitu. Ya kalian bisa lihat lah dalam 2 hari ke belakang ini ada rejection yang terjadi, dan sekarang ada di candle ya di tanggal 9 Januari ya 2026 per video ini saya record gitu teman-teman. Dan di sini tentu ada beberapa potensi yang bisa terjadi. Kita bisa lihat mungkin beberapanya atau beberapa skenario lah ya yang cukup realistis buat terjadi. Tapi again ini not financial advice, cuman pendapat saya pribadi aja atau opini saya pribadi aja. Dimana pertama, kalau misalnya selling pressure terus menguat teman-teman, ditambah dengan stochastic RSI-nya yang bisa kalian lihat ini mulai slowing down, mulai declining teman-teman. Dan ya by volume juga kita nggak melihat adanya volume yang gede banget atau yang spiking banget gimana teman-teman. Enggak, nih cenderungnya declining. Yang mana kita bisa lihat di sebelah sini. Nah, kalau selling pressure terus berlanjut ya, terus makin tinggi, maka ada chance atau peluang Kaspa ini bisa drop kembali, teman-teman. Ya mungkin aja dia bisa turun atau drop kembali, ini sebagai salah satu skenario bearishnya. Dan mungkin aja area yang bakal realistis untuk disentuh atau di testing itu adalah area support majornya, yang sebelumnya menahan pergerakan harga Kaspa nih di sebelah sini dan membuat dia rebound lumayan signifikan gitu. Ya kalau kita lihat di weekly time frame-nya mungkin bakal lebih jelas ya. Areanya memang cukup luas, tapi teman-teman bisa lihat dan perhatikan di sini dia menahan beberapa kali ya pergerakan harga Kaspa, baik itu sebagai resistance maupun support gitu ya teman-teman. Yang mana kalian bisa lihat nih di sini jadi resistance, and then di sini jadi support gitu ya teman-teman. Ya kalian bisa perhatikan untuk area tersebut, yang mana di sini nih yang tadi saya tunjukin ini berhasil menahan pergerakan harga Kaspa dalam beberapa waktu terakhir juga gitu teman-teman. Dan ya itu salah satu skenario bearishnya. Tapi di sisi lain kalau kita berbicara skenario bullish, ya tentu skenario bullishnya untuk Kaspa ya kalau misalnya dia berhasil take over lagi untuk area resistance-nya atau important areanya di sebelah sini, dan hopefully dia nggak mengulang kejadiannya yang di sebelah sini ya teman-teman. Yang mana kalau yang di sebelah sini, nah ini dia habis naik ternyata dia breakdown lagi ke bawah, ya hopefully dia tidak mengulangi hal tersebut. Dan kalau misalnya memang Kaspa ini mau kembali bullish, ya butuh buying pressure yang cukup besar teman-teman. Karena kalau kita lihat juga Bitcoin seperti juga lagi bolak-balik ya teman-teman. Bahkan Bitcoinnya sendiri yang menjadi salah satu, mungkin kita katakan pemegang market cap paling besar ya di crypto market, itu akan Bitcoin ya teman-teman. Dimana Bitcoinnya sendiri aja itu masih cenderung bolak-balik gitu teman-teman, ke 87, 90, 87, 90, bolak-balik gitu teman-teman. Kalian bisa perhatikan mungkin kemarin sentuh 80 ribuan lagi, and then dia naik lagi mungkin sekarang ke 90 ribuan dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Dia mondar-mandir aja gitu di area tersebut, dan bisa dikatakan mungkin ya dalam beberapa waktu terakhir belum kemana-mana gitu teman-teman. Jadi ya kita bisa lihat mungkin kalau altcoinnya juga belum gerak, ya I think itu cukup wajar. Makanya saya katakan mungkin butuh buying pressure yang cukup tinggi, atau mungkin butuh narasi yang juga mendukung teman-teman. Dan ya skenario bullish dari Kaspa ini bisa terjadi kalau memang ya tadi teman-teman ada narasi yang mendukung, and then ada buying pressure yang juga masuk dan menyebabkan mungkin harganya bisa menguat. Dan ya kalau misalkan dia berhasil breakout atau menembus kembali atau take over kembali area di sebelah sini teman-teman, yang menjadi area resistance ini sebelumnya nih teman-teman, ya mungkin itu akan menjadi salah satu sign atau indikasi yang bagus. Dan hopefully ya Kaspa ini kalau misalnya memang mau bisa perform lagi, ya dia harus bisa nih untuk coba menguat teman-teman. Atau ya kalian bisa perhatikan lah ya di sebelah sini teman-teman, ya at least mungkin dia break dulu lah dari local topnya yang di sebelah sini teman-teman. Ini kan ada local topnya sebelumnya nih teman-teman, ya hopefully bisa ditembus. Dan kalau misalnya bisa, ya maka Kaspa bakalan bermain lagi antara area supportnya yang di sebelah sini dengan area resistance nih yang ada di atas sini. Yang mana kalau kita cek dari weekly ya teman-teman, nih di sini weekly time frame-nya ini kita bisa lihat pada saat itu memang Kaspa ini kan sebenarnya mondar-mandir juga nih teman-teman di area sebelah sini dan juga area sebelah sini gitu teman-teman. Yang mana resistance ini membuat Kaspa ini cenderungnya kena rejection, tapi beberapa kali support area di sini juga membuat Kaspa berhasil memantul lebih kurang kayak gitu teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil yaitu 1 jam, kita bisa lihat ya pergerakan harganya di short term-nya teman-teman, di mana Kaspa ini justru karena kena rejection ya dia terus membuat yang namanya lower low, lower high dan seterusnya gitu teman-teman. Ya kalian mungkin bisa ikutin sendiri dan kalian harusnya tahu teman-teman ya. Dan ya di sini bisa menjadi salah satu konfirmasi dalam jangka pendek juga, di mana ya kalau misalnya Kaspa ternyata dia break dari local bottom yang di sebelah sini, maka ya besar chance dia bakal drop atau turun ke level harga yang lebih rendah kayak gitu teman-teman kira-kira. Dan ya
Mungkin itu beberapa hal yang bisa kalian perhatikan seputar Kaspa kalau dari segi price action-nya. Memang nggak terlalu banyak teman-teman karena actually Kaspa juga masih relatif baru saya bahas. Dan di sini kalau kita cek juga dari data di CoinGlass. Nah, ini data dari CoinGlass teman-teman, kita bisa lihat ya untuk Kaspa untuk performance-nya kalian bisa lihat di sebelah sini di kotak-kotak yang ditampilkan di sebelah sini. Tapi di sini kita mau lihat dulu dalam 24 jam terakhir ada sekitar 500 ribuan US dollar yang terlikuidasi di Kaspa. Ini kalian bisa lihat di sebelah sini. Dan yang menarik adalah majority ternyata ini didominasi oleh long position ya. Jadi banyak banget orang-orang yang mengambil posisi long nih di sebelah sini dan terlikuidasi atau kena margin call di Kaspa ini, teman-teman. Yang mana secara value ini mencapai 488 ribuan US dollar ya. Berbanding terbalik sekali dengan short positionnya, yang mana cuman sedikit banget nih yang terkena likuidasi di short positionnya, teman-teman. Karena memang kan kita bisa lihat ya, ini dalam 24 jam terakhir datanya, dan kita tahu Kaspa ini relatif baru kena yang namanya rejection yang tadi saya tunjukin gitu di area resistance-nya. Dan di sini untuk short position yang terlikuidasi itu sekitar 12,99 ribu US dollar ya. Ya beda lumayan jauh nih teman-teman sama long position yang terlikuidasi. Dan kalau kita cek di bawah, nah di sini kita kalau cek dulu satu-satu. Pertama dari segi OI, kita bisa lihat OI-nya Kaspa ini turun sekali ya, atau open interest drop sekali teman-teman. Kalian bisa lihat nih OI datanya yang warna hijau, sementara yang warna kuning ini adalah harganya Kaspa. Kita bisa lihat keduanya ini cenderung mengalami penurunan, terutama OI-nya ini teman-teman dropnya sangat signifikan teman-teman. Jadi itu artinya dalam beberapa waktu terakhir jumlah kontrak aktif yang terbuka ketika di market derivatifnya Kaspa ini itu cenderungnya mengalami penurunan dari waktu ke waktu teman-teman. Yang mana kita tahu kan open interest atau OI itu mengukur atau menghitung jumlah kontrak yang memang masih aktif, masih terbuka, masih running nih terkait aset Kaspa ini teman-teman di derivatif marketnya. Dan kemudian kalau kita cek volume, di sini volume dari Kaspa ya meskipun sempat ada spiking beberapa kali teman-teman, ya nih meskipun mungkin lumayan ya kelihatan ya teman-teman ya, karena yang lain pada eh, flat semua, tapi kita belum dapetin spiking yang mungkin kayak sebelum-sebelumnya nih teman-teman yang cukup kuat, yang mana kalian bisa lihat sendiri lah ya, ini spikingnya sangat signifikan ya. Kita belum dapat spiking yang seperti itu, tapi ya so far kita bisa lihat secara volume ya memang harus kita akui ya dari waktu ke waktu ini cenderung ada yang namanya declining teman-teman dari segi volume. Ya mungkin kita kalau misalnya ada kesempatan untuk Kaspa mungkin kita bisa lihat adanya volume yang cukup tinggi seperti ini lagi ya, tapi kita nggak tahu kapan teman-teman ya. Kita tunggu aja dan biarkan waktu ya yang menjawab gitu seputar Kaspa ini bakalan seperti apa gitu teman-teman dari segi volume juga. Dan kemudian di sini kalau kita cek by return atau dari analytiknya ini, kita bisa lihat Kaspa quarterly returns teman-teman, yang mana di Q1 ini Kaspa udah menguat sekitar 10%-an. Dan ya kalau kita cek ya tentu itu sumbangsinya dari bulan Januari ini teman-teman, atau baru dari bulan Januari ini, karena video ini saya record juga masih relatif baru kan. Tadi saya udah bilang ini per tanggal 9 Januari tahun 2026. So Kaspa udah positif sekitar 10%-an. Dan ya gimana nih menurut kalian seputar Kaspa ini? Apakah di Q1 ini, atau mungkin jangan jauh-jauh deh, di bulan Januari ini dulu aja, apakah menurut kalian Kaspa ini bakal closing dengan positif atau justru bakalan turun returnnya dan closingnya justru negatif teman-teman? Mungkin boleh kasih komentar dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang hold Kaspa juga mungkin boleh nih yang berkenan komen aja di kolom komentar di bawah dan kabarin nih gimana kondisi portofolio kalian, apakah lagi plus atau lagi positif atau justru lagi drawdown nih di Kaspa ini. Boleh feel free buat teman-teman yang berkenan komen aja di kolom komentar di bawah. Dan terakhir ya seperti biasa ya, kalau ada yang mau request analisa koin atau topik tertentu baik itu makroekonomi dan lain-lain, boleh komen aja di kolom komentar di bawah. Nanti saya bakal baca-bacain, dan yang topiknya paling banyak kalian request bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepat ya teman-teman. Dan ya di sini kalau kalian mau mampir juga ke beberapa sosial media saya, boleh teman-teman. Ada Instagram nih, kalian bisa lihat username-nya. And then ada TikTok juga, kalian boleh mampir teman-teman, kalian boleh follow juga. Dan di setiap sosial media saya ini ada link tree yang saya kasih teman-teman, atau yang saya cantumkan di bio-nya ya. Kalian bisa lihat ada link tree-nya, dan link tree tersebut nanti kalau kalian klik kalian bisa mampir ke halaman seperti ini untuk mampir atau mempermudah kalian kalau mau kunjungin sosial media saya kayak TikTok, YouTube, dan juga Instagram teman-teman. Dan di bawah sini juga ada link traktir yang bisa kalian akses kalau misalnya kalian mau request analisa koin sekaligus support saya juga teman-teman ya. Dan ya mungkin itu aja buat video kali ini, nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas, tapi ya hopefully sedikit kasih informasi lah ya, atau insight baru buat kalian. Dan again, video ini tentu sama sekali nggak ada maksud atau ajakan jual beli sama sekali, so jangan lupa always do your own research. Dan itu aja, thank you, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.